berjumpa lagi bersama Suara Warga. Seperti biasa kita akan tanya-tanya ke warga seputar hal-hal yang tentunya sangat viral ya Lur. Nah, saya Cindy Nur Afifah, kali ini kita akan membahas seputar sampah plastik. Tahu nggak sih Lor bahwa di Indonesia sendiri telah menjadi peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah terbanyak. Sungguh prestasi yang sangat memalukan ya bagi Indonesia ya Lur. Nah tak hanya itu, ternyata pemerintah juga mengembangkan inovasinya dengan menjadikan sampah plastik menjadi energi biogas. Selain itu, ternyata di kampus Udinus juga ikut serta dalam menginovasi sampah plastik menjadi bahan aspal. Wah, sungguh keren ya Lur. Terus bagaimana ya Lur dengan pendapat masyarakat yang ada di sekitar sini? Yuk langsung aja kita tanya-tanya ke warga. Permisi Mas, mau tanya-tanya sebentar boleh ya? Ini dengan Mas siapa ya? Saya Azari. Saya Kevin. Masnya dari mana? Saya asli Semarang. Nama saya Fareza Fauzan dari SMA Negeri 4 Semarang. Nama saya Uni Septiani dari komunitas Single Semarang. Ini dengan Mas siapa ya kira-kira? Timothy ya. Timothy ya. Ngomongin sampah ya Mas. Sampah kan di Indonesia sendiri udah jadi peringkat kedua terbesar sebagai penghasil sampah terbanyak. Nah, Mbak tahu nggak sih sampah di dunia yang terbesar itu dari bahan apa ya Mbak? Kalau setahu saya sih plastik ya. Kayaknya plastik ya. Plastik ya, karena kehidupan manusia sendiri ini tidak lepas dari penggunaan plastik penggunaan plastik itu. Maka dari itu sampah terbesar memang dari bahan plastik. Setahu saya dari hasil penelitian itu sampah terbanyak itu plastik ya, yang sekarang itu memenuhi bahkan ke lautan juga, di daratan juga kayak gitu. Sama plastik ya. Soalnya kan saya kemarin habis riset dari Wikipedia itu, masalah plastik emang masalah utama. Soalnya kan si plastik ini kan susah didaur ulang. Nah, Mbak tahu nggak sih berapa lama sampah plastik bisa terurai? Plastik itu terurainya 100 tahun kali ya. Maksudnya dia akan lebih lama terurai sih dibandingkan bahan-bahan lain. Kalau terurai sendiri dari 500 sampai 4.000 tahun yang akan datang sepertinya. Soalnya plastik tuh termasuk bahan yang susah terurai. Kan dengar-dengar ya Mbak, kampus Udinus sendiri itu telah ikut serta dalam memperbaiki lingkungan. Dia itu berinovasi menjadikan sampah plastik dijadikan sebagai bahan aspal. Nah, pendapat Mbak gimana ya? Kalau menurut saya sendiri itu sebenarnya bagus kegiatan itu. Maksudnya dari sampah plastik yang sekarang kita tahu banyak sekali itu bahkan bisa dijadikan bahan aspal gitu ya. Jadi banyak mengurangi sampah plastik itu sendiri. Tapi menurut saya harus dilakukan penelitian lebih lanjut karena kita belum tahu ya dari segi ergonomis, dari segi keamanannya, dari segi ketahanannya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nanti ada timbul efek-efek selanjutnya gitu. Bahan plastik jadi aspal menurut saya bagus sih yang dilakukan oleh pihak Udinus ini. Seharusnya diperluas lagi ya. Seru ya, maksudnya anak-anak muda yang memang sekarang ini sudah dibekali oleh berbagai macam hal-hal yang positif, yang lebih gampang. Artinya bagus banget kalau teman-teman Udinus mengolah plastik jadi aspal. Menurutku itu satu hal yang lumayan inovatif sih, karena kan maksudnya berarti Udinus punya kayak visi untuk ya membantu dunia dalam membantu mengurangi sampah, yaitu aku mengapresiasi sih. Nah, kalau untuk Masnya sendiri nih, solusi untuk mengatasi plastik sampah itu gimana? Kalau masalah plastik sampah itu kembali kesadaran sih Mbak. Kalau misalnya kita anggapanlah habis makan permen nih, kan biasa suka buang sembarangan. Itu mending jangan deh. Kalau misalnya nggak ada tempat sampah, kantongin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting kesadaran aja sih. Sebenarnya sejalan dengan yang sudah digalakkan jauh-jauh ini, karena misalkan penggunaan tumbler terus mengurangi plastik di supermarket itu nanti bakalan sangat mempengaruhi
pertumbuhan jumlah sampah plastik sih. Itu sudah langkah yang baik menurutku. Solusinya kalau misalnya dari lingkup kecil dulu, misalnya keluarga, tentunya mengurangi penggunaan sampah plastik. Lalu kalau di sekolah kita sendiri ada program EcoBrick, jadi menggunakan botol plastik dimasukkan, nanti dibuat karya seperti kursi, lalu meja, lalu juga di sekolah kita juga menggunakan bank sampah. Jadi bank sampah itu nanti kita jual lagi, itu akan mendapatkan uang. Jadi sampah itu tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tapi juga menimbulkan dampak positif. Menguranginya yang jelas dari diri kita sendiri ya. Contoh kalau kita pergi harus bawa tumbler. Kalau kita harus minum, kalau misalnya nggak bawa sedotan yang stainless, kita langsung aja nggak apa-apa. Tapi biasanya saya bawa tumbler. Terus kedua, bawa kantong plastik sendiri kalau nggak kayak gini. Yang bisa didaur ulang atau nggak yang bisa dipakai lagi. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Tadi setelah aku muter-muter keliling tanya-tanya warga, ternyata banyak warga yang peduli akan sampah plastik. Dan mereka juga udah tahu dong tentunya cara mengatasi sampah plastik bagaimana. Oke Lur, saksikan terus warga, suara warga. Sampah terbesar di dunia adalah sampah plastik. Selain sampah plastik, ada juga sampah kaca, kaleng aluminium, styrofoam, sampai popok bayi yang memerlukan waktu hingga ratusan tahun biar bisa terurai Lur. Negara kita ini, Indonesia, adalah penyumbang terbesar kedua sampah plastik di dunia setelah Tiongkok Lur. Limbah ini banyak yang terombang-ambing di lautan hingga dapat membahayakan biota laut serta mengganggu ekosistem laut. Udinus, salah satu kampus swasta di Semarang, melakukan sebuah inovasi dengan menjadikan sampah plastik menjadi bahan campuran aspal. Kegiatan ini dilakukan tentunya untuk mengurangi plastik. Wih, keren nih! Sampah kresek dipilih sebagai bahan baku utama karena jenis sampah tersebut nggak memiliki nilai ekonomis Lur. Bahkan setelah diteliti dengan adanya plastik sebagai campuran aspal, bisa menambah kekuatan aspal dari kerusakan hingga 40% Lur. Wah, keren nih! Sagitu wih. Oke Lur, kita kurangi sampah plastik yuk. Lur, ada warga nih. Aku Lur, sekarang sedang olahraga Lur, biar badanku sehat Lur. Nah Lur, masyarakat dunia saat ini sedang dihantui dengan virus corona Lur. Nah, virus corona ini kali pertama muncul ada di kota Wuhan Lur. Virus ini sudah memakan banyak dari 1.500 orang Lur. Nah, masyarakat Indonesia yang awalnya tenang, damai, santuy lah pokoknya, sekarang panik semua Lur. Nah, tepat pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 WNI yang terkena virus corona Lur. Nah, tentunya berita ini membuat seluruh masyarakat Indonesia terkejut Lur, mengingat virus ini telah memakan cukup banyak korban Lur. Nah Lur, sekarang aku mau nanya pendapat Lur tentang warga sekitar ini. Yuk Lur, sambil olahraga ya. Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak napas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan. Antara lain RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Buwardi Surakarta. Cegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer,
dan memakai masker. Tunda bepergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya. Isi Mbak, minta waktunya sebentar ya. Mbaknya namanya siapa? Revi. Oh, mbaknya namanya Revi. Nah, mbaknya kan pasti mengenal tentang virus corona. Gejala corona itu apa aja? Menurut aku batuk, pilek, flu, lemas gitu. Setahu saya nih kayak gejala corona tuh batuk nih, bersin. Terus badannya nggak enak kayak mau flu, kayak mau apa ya? Gerges gitu loh. Oh, gerges. Gerges. Tahu ya flu ya benar. Kayaknya sih itu kayaknya. Kalau setahu saya sih kayak demam, flu, batuk kayak gitu sih. Yang saya tahu seperti flu, batuk, demam mungkin seperti itu. Gejala virus corona ya, mungkin kayak seperti flu sih. Iya. Dan apa itu di bagian paru-parunya paling ya. Gejalanya sendiri bisa badan ya kecapean, flu, batuk berdahak, bisa batuk-batuk terus, tapi itu tenggorokannya sakit, itu gejala panjang. Kayak demam, batuk, pilek, tenggorokan kering. Kemudian ada gejala, ada pencegahan. Nah, pencegahannya itu apa aja? Pertama itu kita harus menutup tangan kita waktu kita batuk. Makan makanan yang bergizi. Kalau kemana-mana, kalau bisa kita pakai masker. Terus abis aktivitas gitu kita cuci tangan. Mungkin pakai hand sanitizer atau terus jaga kekebalan tubuh dengan minum vitamin kayak gitu-gitu sih. Kemudian kan kemarin tanggal 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan ada 2 WNI yang terkena corona. Nah, tanggapan WNI yang kena corona itu sebaiknya diapain ya? Kalau itu sih mungkin buat orang yang udah kena mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin jangan takut atau jangan panik karena memang ada beberapa kasus yang kalau mereka terkena virus itu masih bisa disembuhkan dan itu juga berlaku buat masyarakat Indonesia sih, jadi nggak usah terlalu panik karena kalau meskipun virus itu sampai menyebar di Indonesia ya itu masih ada kesempatan untuk sembuh. Harusnya sih ditindak lanjut dengan cepat ya Mas biar nggak menyebar seluruh Indonesia gitu mungkin. Ya, jangan mengucilkan orang yang terkena virus corona karena mereka juga warga negara kita juga. Kemudian mbaknya tahu tentang rempah-rempah. Rempah-rempah itu apa aja? Jahe, kunyit, kayak gitu. Nah, katanya jahe kunyit atau rempah-rempah itu bisa mencegah virus corona. Nah, itu setuju nggak menurut Mbak? Setuju sih. Katanya juga orang Indonesia jarang yang kena corona kemarin gara-gara itu rempah-rempah. Mungkin kurang maksimal sih kalau sepengetahuanku kalau lewat rempah-rempah. Pasti harus melalui obat yang lain. Ya sebenarnya bisa saja sih kan soalnya kan itu kan kayak nambah imun daya tubuh kita ya kan biar supaya fit. Mungkin kayak ada berita banyak ya kalau misalnya ada rempah-rempah yang bisa mencegah virus corona, tapi mungkin itu kayak lebih ke peningkatan kekebalan tubuh sama imunitas. Jadi nggak cuma waktu ada corona aja, tapi kalau misalnya rempah-rempah gitu sih menurut aku emang bisa digunakan setiap saat emang karena itu buat kekebalan tubuh aja. Makasih Mbak. Mas. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah perilaku masyarakat. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan. Disiplin dalam menjaga jarak berlaku dimanapun, di perkantoran juga di tempat umum seperti rumah sakit dan pasar. Kapan corona akan pergi dari Indonesia? Tidak ada yang tahu. Siapkan diri untuk menerapkan new normal. Selalu jaga jarak, kurangi aktivitas berkumpul dengan banyak orang, dan jaga kebersihan diri setiap saat. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu ya Lur. Lur, ternyata semua sudah tahu tentang virus corona Lur. Tahu gejala, tahu pencegahannya. Nah,
Semoga kita semua menjaga pola kesehatan, pola makanan. Nah, ayo lur, aku meh periksa lur menawa kena virus corona. Tetap saksikan Suarga lur, suara warga.